Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ilfani. Bapak akan menemani kalian belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Peterongan. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab pertama, lebih dekat dengan Allah, yang sangat indah namanya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita mengingat-ingat dulu apa itu rukun iman. Apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Ada berapakah rukun iman? Iya, betul. Rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir Allah. Lalu kita bahas dulu tentang pengertian iman. Kalian tentu sudah sering mendengar tentang kata iman. Apa pengertian iman itu? Apakah kalian sudah tahu? Kata iman berasal dari bahasa Arab al-iman. Kata ini diderivasi atau diturunkan dari kata al-aman, lawan kata al-khauf. Pengertian iman yaitu membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan, lalu mempraktikkannya dalam perbuatan, dalam aktivitas sehari-hari. Iman yang pengertian selanjutnya membenarkan apa yang telah digambarkan atau dideskripsikan oleh Allah tentang dirinya, Rasul-Rasulnya, dengan tidak perlu pembahasan, tidak ada bantahan, dan tidak ada perumpamaan serta tidak perlu ditafsirkan, karena iman adalah keyakinan di dalam hati yang harus dipegang dengan teguh, karena ketika ada pertanyaan atau keraguan, maka iman itu akan hilang atau berkurang. Nah, keimanan seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang, dan juga bisa tetap. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya iman kita itu selalu bertambah dari hari ke hari. Salah satu caranya yaitu dengan kita mempelajari dan mengerti tentang Asmaul Husna atau nama-nama yang indah. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya, kepada Allah, dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang indah. Ada berapa anak-anak Asmaul Husna? Berapa? Iya, 99. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna atau nama-nama indah sebanyak 99 nama.
Dalam bab 1 kita hanya akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Apakah itu yang 4? Yang pertama, Al-Alim. Apa artinya kira-kira? Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami'. Yang keempat, Al-Basir. Nah, itu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata. Asma yang berarti nama-nama, jamak dari kata isim, dan husna yang artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya 99, tetapi yang kita bahas nanti hanya 4 Asmaul Husna. 1. Al-Alim, 2. Al-Khabir, 3. As-Sami', 4. Al-Basir. Nah, apa pengertian Al-Alim? Nah, ayo, apa pengertian Al-Alim? Apa? Iya, betul. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah karena pengetahuan Allah tidak terbatas. Berbeda dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Manusia hanya diberi sedikit pengetahuan oleh Allah. Makanya manusia itu tidak mampu mengetahui misteri-misteri yang disembunyikan oleh Allah. Bahkan tentang hari esok pun, tentang apa yang akan terjadi pada hari esok, manusia tidak mengetahuinya. Yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya Maha teliti. Bagaimana Allah itu Al-Khabir atau Maha teliti? Yaitu Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, bahkan yang manusia tidak ketahui itu masih banyak daripada yang manusia ketahui. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Tidak juga Allah menciptakan sesuatu itu tanpa ada gunanya. Semua ciptaan Allah diciptakan dengan detail, desain, dan ketelitian yang sempurna sesuai fungsinya. Tidak ada satupun detail-detail yang diciptakan Allah tidak berguna. Selanjutnya yaitu As-Sami'. As-Sami' itu artinya Maha mendengar. Biasanya itu As-Sami' sering bergandengan dengan Al-Basir. Wallahu sami'un alim. Kadang ada juga sami'un basir. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Meskipun kalian berbisik atau berbicara di tempat yang sepi, bahkan ketika kalian berbicara dalam hati, Allah itu mampu mendengar. Asmaul Husna yang keempat ya anak-anak, itu bukan yang ketiga. Yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini
dapat dipantau oleh Allah. Berbeda dengan manusia yang ketika ingin melihat benda yang jauh, yang sangat jauh, manusia masih memerlukan bantuan apa? Teleskop. Ketika manusia ingin melihat sesuatu yang sangat kecil, manusia masih memerlukan bantuan apa? Mikroskop. Ketika manusia memiliki gangguan penglihatan rabun jauh atau rabun dekat, manusia masih membutuhkan kacamata untuk melihat dengan jelas. Sedangkan berbeda dengan Allah, Allah itu maha melihat. Allah tidak memerlukan alat apapun, bahkan untuk melihat sesuatu yang sangat kecil. Sekian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, like, dan komen. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.